Selamat sore, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sore. Ada sukacita hari ini. Amin. Amin. Yuk kita beri senyuman pada sahabat-sahabat kita semuanya. Baik, kita akan memulai ibadah doa Galilea Blessing Ministry. Kita akan memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu ya Bapa, mengumpulkan kami pada sore ini Bapa untuk berdoa dari tim doa Galilea Blessing Ministry. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon ya Bapa, Kau urapi ya Bapa kami semua ya Bapa. Pada sore ini para tim doa ya Bapa, yang mana kami akan memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Urapi juga hamba-Mu ya Bapak yang akan menyampaikan firman, biar kami semua dapat diberkati oleh pesan-pesan-Mu ya Bapak. Bapak, kami mohon padamu ya Bapak, Engkau beracara dari awal pertengahan sampai akhir. Segala jaringan internet di rumah kami masing-masing, Engkau berkati ya Bapak. Tutup bungkus kami Bapak dari kuasa gelap. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan Pak, kita akan memuji dan menyembah. Yesus, ku datang menghampiri tatamu yang kudus. Yesus, ku sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sekali lagi dari awal katakan. Oh, Yesus, ku datang menghampiri tatamu yang kudus. Yesus, ku sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus Kristus, Allahku dan Rajaku. Yesus Tuhan kekasihku dan hidupku selamanya. Mari katakan sama-sama. Yesus Kristus, Allahku dan Rajaku. Yesus Tuhan kekasihku dan hidupku selamanya. Mari dari awal kita nyanyikan lagi Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan Yesus, mari katakan. Yesus, ku datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Mari lebih sungguh lagi nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Kami menyembah-Mu Tuhan selama-lamanya. Ku puji, ku muliakan nama Engkau Allah kami. Yesus Kristus, Allahku dan Rajaku. Mari akui Dia. Yesus Tuhan kekasihku
Yesus, Yesus Tuhan Allahku dan Rajaku. Yesus Tuhan kekasihku dan hidupku. Amin. Baik, saya persilakan selanjutnya untuk Bunda Yumi untuk doa pembuka. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang hari ini. Engkau telah beri kami kesehatan. Engkau telah berikan kami berkat-Mu Tuhan. Semua atas kasih-Mu Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami hanya ingin memuji dan memuliakan Nama. Karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Pada sore hari ini Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang ada di Galilea Prison Ministry. Meskipun kami berkumpul hanya secara sungguh, kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing, Engkau hadir di dalam kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Engkau ambil alih semua acara ini Tuhan, biar semakin hari Nama-Mu, semakin hari kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selanjutnya saya persilakan untuk kesaksian pujian Pak Riel Tarore. Silakan. Saya. Ya, silakan. Ya, Rio sudah siap untuk memuji Tuhan. Ya, sambil Rio mempersiapkan, kita sapa dulu nih, Bu Juni. Selamat sore, Bu Juni. Sore, Pak. Mbak Dani, sore. Salam. Ya. Gimana, sehat, Bu Juni? Sehat. Ya. Ini, ya silakan, Rio. Saya akan membawakan suaraku rohani yang berjudul Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur ke hadapan aku hendak bermazmur karena setiap kepadamu. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ada, terima kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segala dan bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur ke hadapan yang aku hendak bersyukur karena setia kepadamu. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib.
Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu janjimu Tuhan melebihi segala, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu janjimu Tuhan melebihi segala, dan ku bersyukur melebihi segala, dan ku bersyukur. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, silakan Ibu Lydia. Ya, selamat sore, Pak. Maaf, saya lagi di jalan. Oh ya, Bu Tina. Ya, Bu Tina. Halo. Shalom. Iya. Maaf ya, saya lagi Ya. pakai ini jadi. Oke. Oke, hati-hati di jalan. Tuhan berkati. Iya. Silakan selanjutnya yang mau sharing firman Tuhan. Ibu Linda. Ibu Linda, silakan. Sis Linda. Oh, haleluya, puji Tuhan. Selamat Shalom, selamat sore semua. Kasih Kristus melimpah dalam hidup kita. Sehingga Amin. kita boleh dikumpulkan kembali pada sore hari ini. Ini luar biasa ya Tuhan ya. Di mana saya mendengar baru sebelum kita Zoom, saya ada karena saya berlangganan dengan Detikcom ya, jadi ada notification dari Detikcom kasus baru COVID RI DKI tertinggi lagi ya. Jadi 723 kasus baru COVID RI DKI tertinggi lagi. Secara manusia ya, pastinya manusia normalnya akan merasa takut lagi. Ya, gitu. Nah, di sini saya akan memberitakan akan kabar baik bahwa kita di dalam Kristus, kita tidak perlu takut. Amin. Karena apa? Karena memang secara manusia, secara kita masih tinggal di dalam tubuh ini ya, gitu. Kita ada di dunia ini, itu wajar, ya, sangat manusiawi. Kalau kita ada sedikit banyak ada rasa takut, ya gitu. Ketakutan itu paling tidak itu kalau saya lihat itu ada dua macam ketakutan ya. Ada dua macam ketakutan. Dua macam ketakutan itu adalah takut pada kehidupan. Ini kata sih. Kedua, takut pada kematian. Jadi orang takut pada kehidupan, orang juga takut pada kematian. Nah, disinilah rasa daripada kemanusiaan kita. Kalau kita mengikuti bagaimana dunia ini, ya, dengan begitu bermacam-macam kejadian demi kejadian seperti kayak COVID, sebentar hilang, sebentar ada lagi, sebentar hilang, dan kita tidak tahu sampai kapan. Saya bukan mau membesar-besarkan COVID, tapi saya membesarkan bahwa satu, kita punya Kristus. Ketika kita punya Kristus, kita nggak perlu takut. Ada amin? Gitu. Jadi kalau kita takut pada kehidupan ini macam-macam, takut kehidupan ya. Kita bisa bilang, aduh yang punya suami, bagaimana nanti suami saya ya? Gitu loh. Bagaimana mereka dalam pekerjaan mereka? Begitu. Atau bagaimana dengan anak-anak saya? Mereka yang sedang berusaha dalam keadaan seperti kayak gini. Gitu. Bagaimana nanti pekerjaan saya sendiri? Bagaimana nanti kesehatan saya? Bagaimana nanti masa tua saya? Itu pertanyaan demi pertanyaan akan ada di sini. Dan yang paling lagi, bagaimana
bencana atau malapetaka yang akan terjadi. Ya, karena dunia katanya kan semakin tua, ya, gitu loh. Jadi boleh dibilang sampai di mana manusia atau keadaan manusia itu cenderung seperti menjadi serigala bagi manusia lain, gitu. Kenapa? Ada ketakutan, ya, ada ketakutan. Nah, yang kedua itu takut pada kematian. Itu aja kita hidup aja kita takut, kematian kita takut. Kita suka begini, aduh, saya kalau mati kemana ya? Tapi kita percaya bahwa kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita yang sudah dibenarkan pada Tuhan Yesus, kita sudah dijamin kematian kita. Kita ada bersama-sama Tuhan Yesus, ya, amin. Apa yang akan saya temui nanti ke depan? Ya, bagaimana keadaan kondisi keadaan kita yang saat ini, yang nggak ada kepastian. Bagaimana nanti kalau saya setelah mati? Bagaimana keluarga saya, anak-anak saya, cucu saya, atau keadaan daripada keluarga saya sendiri. Bagaimana saya punya cukup bekal, ya, untuk siapkan semua itu. Bagaimana lagi dengan dosa-dosa kita? Kenapa kita masih sadar dosa? Yang perlu saya ingatkan bahwa kita harus sadar Kristus, bukan sadar dosa. Kita harus sadar Kristus, karena Kristus itu jauh terlebih besar daripada dosa kita. Ketika kita sadar Kristus, ya, dosa itu tidak memikat lagi kepada kita. Dia sudah tidak punya hak untuk memikat kita. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya nggak perlu takut. Ya, sekali lagi saya sampaikan, nggak perlu takut. Ya, nggak perlu takut. Kenapa? Kita punya jaminan. Yang menjadi jaminan kita adalah siapa? Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya jaminan kita. Enggak ada lagi yang lain. Enggak ada. Bukan harta, bukan suami, bukan istri, bukan anak. No, bukan. Bukan asuransi kita, bukan uang kita di bank, enggak. Tapi jaminan kita adalah Yesus. Yesus itu adalah jaminan kita. Dia yang pertama, ya, karena dia adalah Tuhan kita. Kita boleh buka di dalam Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya. Matius 25 ayat 34. Ini agak panjang, ya. Jadi perikopnya saja saya bacakan, itu hal kekhawatiran. Karena hal kekhawatiran itu banyak sekali hal kekhawatiran, ya. Contoh, saya dulu sangat khawatir ketika saya ada di dalam keadaan ketinggian. Mungkin Denny masih bisa ingat dulu, saya waktu masih kecil diajak Denny waktu itu ke rumah, waktu itu kita ikut orang tua kami ke rumah kerabatnya, rumahnya bertingkat, dan saya waktu itu ikut dengan Denny karena saya tuh dulu perempuan yang selalu ikut gimana kakak laki-laki saya, ya. Jadi ketika Denny naik ke atas, saya ikut naik ke atas. Ketika Denny turun, saya nggak berani turun, saya nangis. Karena saya sudah ada di ketinggian. Saya lihat ke bawah, takut, padahal hanya 2 lantai. Akhirnya hanya Mami yang menolong saya untuk saya turun. Dan Mami bilang, kamu jangan sekali-kali kamu naik yang tinggi-tinggi, itu berbahaya. Dan itu terbawa ketika saya sampai dewasa. Saya takut ketinggian. Tetapi ketika dalam kondisi, kalau orang bilang itu kondisi terpaksa, ya, kita sudah tidak ada pilihan, kita harus mengambil tindakan, ya, aku ikut keputusan ini, aku akan naik tangga. Dan waktu aku naik tangga itu tangga penyeberangan, di bawah itu mobil lalu lalang, saya nggak berani melihat ke bawah, saya hanya sambil berdoa, dan yang saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam setiap langkah saya, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai saya di ujung, sampai saya turun. Dan ternyata puji Tuhan bisa. Ya, gitu. Jadi hal kekhawatiran itu yang makanya dibilang ini adalah pertama itu adalah kita jangan khawatir karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Ya,
kita nggak usah khawatir. Apapun juga, kita nggak usah khawatir. Apa yang harus kita makan besok, bagaimana keadaan kondisi anak-anak kita, nantinya cucu kita. Karena kita punya jaminan. Jaminan kita itu adalah Yesus. Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir. Jadi kalau di pertama itu kita bilang, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa hendak yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi itu lebih penting. Karena tubuh kita adalah rumahnya Allah. Itu penting. Karena identitas kita adalah manusia-manusia baru. Ada amin? Jadi dengan ayat mungkin yang berikutnya bisa dibaca atau mungkin sudah pernah dibaca, tapi saya percaya firman itu tidak pernah usang, ya. Firman itu selalu ya dan amin. Firman itu tidak pernah ketinggalan zaman. Firman itu selalu hidup, ya. Dan yang terakhir dibilang, yang ayat terakhir Matius pasal 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi jangan kita, aduh gimana nanti ya, gitu. Belum terjadi itu, belum. Kita nggak perlu takut. Satu, kita punya Tuhan Yesus. Dia adalah jaminan kita. Kenapa? Karena kita sudah dibeli lunas, ya, oleh darahnya. Ya, itu sudah lunas. Jadi nggak setengah-setengah loh. Itu di 1 Korintus 6 ayat 20. Nanti mungkin bisa dicatat. Jadi yang Tuhan minta hanya satu. Syarat Tuhan tuh sebenarnya Tuhan tuh mengasihi kita tuh tanpa syarat. Tapi Tuhan hanya minta kepada kita, ini bukan syarat. Tapi Tuhan hanya minta kita tinggal percaya. Percaya. Itu jaminan firman-Nya karena Tuhan bilang percaya. Bisa dibaca di dalam Yesaya 46 ayat 4, ya. Yesaya 46 ayat 4 itu firman Tuhan berbunyi, sampai masa tuamu. Jadi bukan besok atau minggu depan atau tahun depan. Sampai masa tuamu, tetap Tuhan. Artinya tetap Dia adalah Tuhan Yesus. Dan sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus loh. Enggak sebentar. Hari ini, besok enggak. Terus dia mau menanggung kita. Dia mau memikul kita dan menyelamatkan kita. Itu di Yesaya 46 ayat 4. Jadi sepanjang hidup kita, ya, semuanya dia menjamin kehidupan terus sampai kita mati. Jadi kita enggak perlu takut. Kita rileks aja, ya, tenang aja. Karena ada Kristus di dalam kita, ya. Jadi di sini kalau kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 5b, mungkin hanya bisa dicatat aja ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Enggak pernah. Sedetik pun. Ya. Sebatas nafas kita dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Tuhan Yesuslah yang mengatur hidup kita, bukan kita. Kuncinya apa? Percaya. Ya, jadi percaya saja, bukan lagi hidup di zaman atau di bawah legalis daripada hukum. Taurat sebagai perjanjian lama atau Old Covenant yang penuh kutuk, bukan, tapi kita ada hidup di dalam perjanjian, di dalam kasih karunia-Nya Tuhan yang adalah merupakan perjanjian baru, ya. Itu kita bisa mungkin dicatat Roma 7 ayat 6. Roma 7 itu ayat 6, ya. Jadi disebutkan bahwa kita sebagai adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh karena kemenangan Kristus. Tuhan di Wahyu 2 ayat 7b bilang, Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi kita sebagai umat pemenang, kita diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi kita para orang yang menang, ya, saudara-saudaraku, yakin kemenangan yang Tuhan Yesus telah kerjakan yang di kayu salib. Jadi bukan kita, Tuhan Yesus yang sudah kerjakan itu, ya. Jadi jangan takut kematian. Setelah mati kita tetap hidup. Kita tetap hidup. Kita diubahkan menjadi manusia-manusia yang diubahkan.
yang hidup di dalam roh, ya gitu. Bahkan jaminannya tempatnya itu tempat Tuhan Yesus berada. Jadi di mana Tuhan Yesus berada di surga, demikian juga kita akan ada di sana bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi kita nggak perlu takut. Sekali lagi kuncinya singkat dan sederhana sekali, ya, sangat sederhana. Apa? Percaya saja, seperti Tuhan Yesus katakan di dalam kepada Petrus, percaya saja, ya. Seberapa besarnya kadar percaya kita, jadi seberapa besar kadarnya percaya kita menentukan hasilnya. Kalau kita percayanya cuma seuprit, ya, berarti kita hanya menerima hasilnya seuprit. Tapi kalau kita, ya, percaya sebesar apa yang Tuhan sudah lakukan, dan itu juga akan menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saya berdoa, dan mungkin kita akan bisa sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Ya Abah, ya Bapa, aku percaya ya Tuhan, bahwa seluruh hidup kami, bahkan kami semua Tuhan, kami ada di tangan-Mu. Dan Tuhan, Engkau tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu pada kami, Tuhan. Engkau yang selalu menuntun hidup kami. Walaupun kami menghadapi badai kehidupan kami, masalah persoalan. Tapi kami mau percaya, Tuhan. Engkau yang memegang kami. Memegang seluruh masa depan kami. Memegang, ya Tuhan, kehidupan kami, ya Bapa. Engkau yang akan menempatkan kami, ya Tuhan, di batu karang yang teguh. Karena Engkau sendiri itulah Tuhan, batu karang itu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat satu pujian di dalam refnya aja, ya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau ada selama ku hidup. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan iman, pujian syukur kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, tinggalkan aku. Engkau selama ku hidup. Haleluya, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Linda atas sharing firman Tuhannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya gimana nih Pak Denny? Ya, jadi saya tadi apa yang Linda sampaikan ini dari 2 poin, ya. Ya, bicara tentang Dan kematian, dan bahwa kematian itu bukan lagi suatu kengerian, ya. Perlu catat, kematian bukan suatu kengerian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua adalah poin yang paling penting adalah bagaimana dalam hidup kita ini yang Tuhan berikan kesempatan kita hidup dalam Kristus, ya. Karena mati itu adalah keuntungan dikatakannya, tapi kalau kita hidup untuk Kristus. Nah, 2 poin ini jadi kita nggak perlu takut mati kalau kita sudah dalam Tuhan, karena kita semua dikatakan bahwa kita pasti akan mati, ya. Mungkin karena usia manusia itu dikatakan ya 70 sampai 80, kalau 80 itu penderitaan, ya. Dan ya mungkin kalau kita semua juga nggak mengharapkan kita tuh hidup sampai 150 tahun juga, itu udah nggak nyaman itu, ya.
teman-teman kita udah nggak ada, udah kesepian. Nah, tapi bagaimana hidup ini yang dikatakan oleh Pak Haryadi, selalu hidup ini adalah kesempatan ya Pak Haryadi ya. Ya, jadi kalau dikatakan firman Tuhan usia manusia itu hanya 70 sampai 80 tahun ya, kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita ya, itu puji Tuhan ya. Tapi kita percaya bahwa hidup dan mati itu semua itu adalah untuk Tuhan ya. Nah, ini coba kita sharingkan ya, bagaimana supaya kita jangan takut mati ya. Karena jangan mati itu menjadi satu kengerian bagi kita. Wah, bagaimana nanti katakan Linda ya, bagaimana anak-anak kita, bagaimana bisnis kita, pekerjaan kita ya. Nah, kita nih sebagai orang-orang percaya seharusnya ya, apalagi para pendoa ini, nggak perlu takut mati ya. Kalau Tuhan mau panggil kita, setiap waktu kita siap ya. Tetapi kalau Tuhan masih beri kesempatan, kita terus akan melayani Tuhan. Ya begitu Pak Haryadi ya. Ya, Pak Haryadi. Betul. Iya. Iya, ini Pak Haryadi. Bilang apa? Ya, hidup dan mati itu semua anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, silakan ya. Silakan yang mau ini nih. Ya, Ibu Jenny, gimana Bu Jenny? Ya, masih dosa. Ya, puji Tuhan, Seslinda, Pak Denny, luar biasa. Memang kita punya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, itu anugerah benar-benar yang dahsyat dan ajaib, sehingga kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Kita taruh harapan kita, masa depan kita, kematian kita taruh ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita andalkan Tuhan. Kalau kita taruh ke dalam tangan Tuhan, kita percaya penuh Yesus yang kita sembah, Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang akan menyelesaikan semua kehidupan kita, kematian kita, sehingga kita tidak perlu takut, karena kita adalah anak-anak Yesus yang dahsyat, ajaib. Haleluya. Kita akan hidup bersama-sama Dia. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus yang dahsyat, ajaib. Kan yang kata tempo hari, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, jika kita hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kita ini milik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Iya, makasih Bu Jenny. Nah, ini Dita yang katanya galau terus ya dari kemarin ya. Udah nggak galau, Pak, ada hubungannya dengan khawatir, ada takut ya. Silakan Dita. Aduh, sebenarnya sih awalnya Dita juga nggak tahu tuh ada firman yang bilang kayak tadi Pak Haryadi bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan ya. Waktu Dita pertama kali mengalami ditinggal suami pertama juga, Dita bilang, Dita nggak sadar, Dita langsung bilang, Tuhan yang memberi secara gratis, aku pun juga harus mengikhlaskannya secara gratis, istilahnya begitu. Ternyata memang ada ayatnya seperti itu. Nah, yang bikin Dita galau ini, kenapa? Karena dulu waktu Dita masih muda, yang ditinggal pertama ini, Dita masih muda, dan Dita isi kegiatan itu dengan Dita kerja, jadi banyak teman, jadi masih mobile lah ya istilahnya gitu. Kalau sekarang justru Dita galau karena di rumah terus, nggak ada kegiatan keluar kemana gitu, makanya galau gitu. Galaunya karena nggak ketemu teman kan, paling ya Zoom begini aja gitu ya. Puji Tuhan masih bisa Zoom begini ya, masih ada teman gitu. Ya bersyukur sih, memang Tuhan tuh baik banget ya, karena Dia tahu apa kebutuhan kita. Jadi Dita sih udah nggak takut. Dulu Dita takut banget ya, kayak Dita udah pernah ceritain, takut bunyi sangkakala, tiba-tiba takut mati lah apa gitu, pokoknya takut sendiri gitu. Sekarang sih ya puji Tuhan udah
nggak terlalu seperti dulu gitu takutnya gitu, karena ya doa-doa semuanya juga, baca firman juga, banyak masukan juga gitu, setel-setel lagu, dengar-dengar lagu rohani juga, itu yang apa ya, jadi spirit ya, jadi tambah energi juga gitu. Itu aja sih Pak Dani. Terima kasih. Bu Tina sudah di rumah? Iya, silakan Ibu Tina. Tadi menyimak kan? Saya baru sampai, maaf ya. Ah. Kalau menurut saya sih, saya bersyukur sekali sama firman-Nya, jangan khawatir ya akan kehidupan kita. Betul sih, Bang, Tuhan tuh begitu baik sama kita, ngejamin hidup kita. Kita nggak usah khawatir, apalagi soal mati hidup ya. Mati hidup kan di tangan Tuhan gitu. Saya punya teman, suaminya itu sakit parah banget. Parah deh, udah cuci darah, udah apa. Istrinya kena COVID, meninggal. Suaminya sampai sekarang enggak tuh, masih ada aja, masih hidup. Jadi umur kita mah nggak ada yang tahu, menurut saya sih. Semua orang juga nggak tahu, cuman Tuhan Yesus aja yang tahu. Dan saya sih bersyukur ya, saya nggak takut lah. Apa kayak nanti jawabnya, Tuhan tuh pasti tolong lah, pasti pimpin hidup kami gitu. Saya bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan saya untuk tidak pernah khawatir di dalam segala hal gitu. Udah serah-serah aja sama Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan malam ini. Sekian Pak. Kedengeran nggak sih suara saya? Kedengeran ya? Ya, oke. Jadi kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, dikatakan firman Tuhan ya. Jadi karena kita sebetulnya kematian itu adalah awal kita hidup di di dalam hidup kekekalan ya. Jadi kematian itu bukanlah akhir daripada segalanya ya. Dan kita perlu tahu bahwa kita semua itu kita akan pergi ke suatu tempat yang pasti adalah surga ya. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus yakin dan percaya jika Yesus bisa mengatasi kematian, maka demikian juga kita pasti kita akan hidup kembali ya. Kita boleh mati secara fisik ya, tetapi percaya bahwa kematian kita hanya sekali ya, tapi kita hidup 2 kali ya, daripada orang yang mati sekali di dunia mati 2 kali. Nah ini yang jadi hidup kita nggak perlu khawatir, hidup kita mati sekali tapi kita hidup 2 kali ya. Oke. Silakan yang mau sharing lagi. Pak, saya ngomong dikit lagi ya Pak, saya tambahin dikit aja, maaf nih Pak Dani. Menurut saya justru itu yang membuat saya kadang-kadang berpikir, memang hidup kita ini mati hidup kan di tangan Tuhan, dan kalau kita mati bukannya kita mati selamanya, pasti kita hidup untuk kehidupan yang kekal. Tapi justru menurut saya sih hidup kalau kita udah mati berarti sudah tidak ada kesempatan buat kita buat cari poin gitu, buat cari poin baik buat Tuhan gitu ya. Artinya buat nyenangin Tuhan, buat hidup benar, buat hidup ini. Saya merasanya tuh sampai saat ini tuh saya masih kurang banyak lah, kurang banyak sekali di hadapan Tuhan, kurang baik, kurang benar, kurang apa gitu, namanya kurang sempurna lah hidup. Nah itu loh Pak, gimana gitu. Saya sih nggak khawatir, saya percaya Tuhan itu juru selamat kita. Cuman justru kalau kita mati berarti sudah titik habis buat bertobat, buat bikin baik, buat bikin nyenangin Tuhan gitu. Iya Itu enggak Pak? Iya. Udah titik gitu, jadi kita mesti berlomba, karena saya merasa bahwa diri saya ini sekarang masih jauh gitu dari sempurna, dari baik gitu, kurang baik, kurang apa, masih banyak lah saya mah. Ya, nanti kita simpan dulu ya pertanyaan Bu Tina ya. Nanti itu ada yang nanti akan menjawab. Ya, Albert. Pak Albert.
Ya, silakan Pak Albert. Ya, Ya, halo, selamat malam semua. Tuhan Yesus memberkati. Memang sebagai manusia pada ini, sekalipun kita sudah bertobat, sekalipun kita sudah diurapi oleh Tuhan, sekalipun kita punya iman yang besar, tetapi rasa khawatir itu atau takut tetap masih ada, Pak. Yesus mengingatkan kita melalui firman-Nya ini supaya jangan khawatir, karena Yesus tahu, karena Yesus pernah merasakan sebagai manusia juga. Yesus sendiri Getsemani kan dia khawatir dan takut sampai menyuncurkan keringat darah. Nah, itu gambaran Yesus aja sebagai Tuhan, dia ada khawatir dan takut, apalagi kita sebagai manusia. Jadi itulah kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan pada kita supaya dalam hidup ini tak perlu kita takut dan khawatir, karena banyak firman Tuhan yang menguatkan. Dalam Filipi 4 ayat 13 Tuhan katakan, firman Allah mengatakan segala perkara dapat kita tanggung. Jadi apapun yang menimpa kita, apapun yang kita alami, Tuhan tetap menjaga. Tuhan beri kita kekuatan untuk bisa melewati badai, bahkan dalam Mazmur 23 dan Tuhan katakan yang akan bukti itu artinya baru di sendok satu. Secara kuasa dan Jadi artinya kagak kasih laku Tuhan. ya dari pagi ya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya yang sudah dewasa dalam iman dan perbuatan, yang di depan situ sebaiknya kita tidak bertakut. Sebaiknya kita tidak berkhawatir menghadapi apapun yang ada dalam dunia ini, baik sakit penyakit, masalah ekonomi, bahkan masalah kematian gitu. Karena kalau bicara kematian juga seperti Pak Dhani bilang, mati itu Paulus mengatakan keuntungan. Jadi bayangkan, mati itu adalah keuntungan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu kita rasa khawatir, apalagi rugi, karena Paulus mengatakan kematian itu membawa keuntungan bagi dia. Kita contohi Paulus, kalau misalnya kita mau dipanggil Tuhan, ya bersyukur, mengucap syukur pada mengucap syukurlah. Kalau kita tiba-tiba Tuhan katakan kamu akan aku panggil, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Karena kalau kita mati, kita akan bersama-sama dengan Tuhan nanti di sorga. Mungkin hanya ini yang bisa saya tambahkan. Tuhan Yesus memberkati Pak Dhani. Shalom semua. Ya, shalom. Silakan Ibu Yuni. Ibu Yuni ada? Sastra? Ya, silakan dibuka. Unmute dulu. Bentar, Pak. Hal kekhawatiran. Hal tentang kekhawatiran. Takut akan kehidupan dan kematian. Bener loh Bu, saya juga takut loh. Selalu khawatir, emang iya. Kalau kita bilang enggak, jadi mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena apa? Suatu kekhawatiran itu adalah sesuatu sebenarnya yang belum terjadi. Jadi sesuatu yang belum terjadi kok, kenapa kita harus khawatir? Jadi ngapain? Karena kita itu memiliki Bapa, ya enggak? Jadi khawatir itu tidak menyelesaikan masalah. Dan khawatir itu merupakan suatu pilihan, kita mau khawatir atau enggak, itu tergantung kita. Kita mau milih khawatir, hidup kita penuh kekhawatiran terus apa enggak? Khawatir itu suatu pilihan. Jadi kalau kita mau milih hidup dengan khawatir ya silahkan. Tapi kalau kita memilih hidup tanpa khawatir, itu tadi
Kita punya Allah kok, kita punya Tuhan. Dan kalau kita khawatir tentang kehidupan kita, Allah itu yang telah memberikan kehidupan pada kita, memberikan nafas kehidupan pada kita. Bagaimanapun juga kalau Allah sudah memberikan kita kehidupan, pasti Dia akan menjaga hidup kita. Jadi percaya saja. Saya selalu bilang begitu. Terus bagaimana cara kita itu untuk mengatasi khawatir ini? Ya, percaya saja. Mencari Allah dan kebenarannya. Kalau kita jangan khawatir, ya udah mencari dulu Allah dan kebenarannya. Ngapain kita mesti harus khawatir tentang hidup kita dan kematian kita? Karena hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Yuni. Oke, kita langsung aja ke Pak Sastra nih ya, karena kita ada LF juga dengan nanti ya. Haleluya, luar biasa, sudah banyak. Jawabannya tepat, gampang, mudah. Satu, supaya tidak khawatir dan ketakutan, tetaplah bersyukur. Apapun yang terjadi, syukurin aja. Pasti tidak khawatir. Ya, pokoknya itu kuncinya. Satu, tetaplah bersyukur. Dan juga apa yang kita doakan, kita katakan sudah menerima. Jadi kita tetap kaya deh gitu. Pokoknya apa kita doakan terima. Mau punya mobil doakan punya mobil. Gimana itu aja. Mau punya rumah doakan punya rumah. Pokoknya bersyukur aja, itu kunci di situ. Tapi saya jelasin sedikit. Khawatir hidup dan mati. Kalau kita hidup kita harus berbuah. Nah itu. Tapi kalau kita mati, kita bertemu dengan Bapa di surga. Luar biasa. Itu janji Tuhan. Kemudian khawatir itu tidak pernah merubah sehasta pun dari kehidupan kita. Sehasta itu kan segitu. Karena ya ini sehasta ya. Tidak akan merubah sehasta pun dari kekhawatiran kita. Dan khawatir itu Ibu Yuni katakan bahwa khawatir itu sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita tidak pernah, makanya kita harus bersyukur. Kemudian pada waktu khawatir dan takut, kita tidak akan melakukan apa-apa. Jadi akan stres, jadi tidak ngapa-ngapain kalau sudah khawatir dan takut. Makanya serahkanlah khawatir itu kepada Tuhan dan syukurin aja. Ya, apa yang dikhawatirkan itu dah. Apa yang dikhawatirkan, yang ditakutkan itu ya akan menimpa kita. Karena khawatir dan ketakutan adalah pikiran. Kan sering saya sampaikan, pikiran seperti tanah. Apa yang ditanam itu yang direspon. Kalau khawatir dan takut terus dipikirkan akan direspon. Apa yang ditakutkan, kalau bilang galau bener ya Bu, kita tidak usah galau, mulai sekarang happy saja. Apa yang dikerjakan berhasil, bilang itu. Apa yang didoakan berhasil, saya sudah terima. Itu ya imani. Kemudian apa lagi nih, saya sudah catat semua itu. Intinya itu saja. Jadi kita serahkan khawatir kita, tetapi kita mengucap syukur supaya tidak khawatir, dan pikirkan bahwa khawatir tidak akan merubah sehasta pun. Kalau khawatir itu bisa merubah sehasta, udah khawatir aja terus. Karena tidak bisa merubah. Apa yang dikhawatirkan akan membuat jadi ketakutan dan tidak mengerjakan apa-apa. Itu kuncinya. Ya, itu aja yang saya dapatkan. Tapi sedikit ini ada pesan dari Tuhan untuk para pendoa Galilea. Pertama pesannya yang saya dapatkan adalah dicamkan baik-baik sebagai pendoa. Apakah ada perasaan sukacita dan damai sejahtera selama kita berdoa? Ya, nanti jawab sendiri, minta sama Tuhan. Yang kedua pertanyaannya, itu saya mimpi. Apakah merasakan ada urapan Roh Kudus waktu kita berdoa? Yang kedua, ya baik-baik, tolong. Ketiga, evaluasi apakah doa-doa Anda sudah dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, ini yang penting. Apa tanggapan orang kepada kita? Tiap hari berdoa. Mungkin saudara, mungkin siapa yang tahu. Tiap hari jam 5 berdoa. Orang gila apa? Atau dan lain sebagainya. Inilah pertanyaan yang saya dapatkan dari Tuhan.
Tapi saya percaya bahwa semua pertanyaan ini sudah diresapi oleh pendoa-pendoa Galilea, tapi perlu saya sampaikan. Nah, itu aja kira-kira yang perlu saya sampaikan. Tadi bilang sedikit lagi tentang lahir. Kalau lahir kita diberi nama. Namanya macam-macam, ada bagus-bagus. Tapi setelah mati kita juga diberi nama. Keren namanya, almarhum, almarhumah. Ya, kalau sudah mati, kalau kita sudah mati atau siapapun keluarga mati, itu artinya bahwa air mata tidak akan ada lagi dalam kehidupan kita. Jadi sudah selesai, kita sudah bertemu Bapa di surga dan kita sudah happy. Oleh karena itu, jangan pernah takut mati, ya, jangan pernah takut mati, dan jangan khawatir, karena khawatir tidak akan merubah sahasta. Tetapi khawatir dan takut itu merupakan hal yang lumrah bagi manusia yang masih hidup di dunia, ya, masih hidup di dunia, masih bekerja, masih perlu kehidupan, itu lumrah saja, ya lumrah lah gitu, tapi berusaha mengatasinya dengan kita mengucap syukur. Kalau sudah mengucap syukur terhadap segala hal, saya yakin kekhawatiran itu akan lenyap begitu saja. Ya, saya juga khawatir amat, apalagi sudah usia, ya, khawatir juga karena saya juga ingin hidup mewah, saya ingin beli pesawat, saya ingin punya uang banyak, segala macam. Ibu Yeni, Bunda Yeni ketawa dia. Ya, saya ingin mengelilingi dunia, wah macam-macam lah maunya, tapi tidak terjadi. Oleh karena itu, saya bersyukur, saya katakan, saya bersyukur Tuhan masih hidup, saya masih bernapas. Yang lain, sedikit kesaksian sedikit aja. Tadi saya berkunjung ke kantor saya yang lama, karena sudah hampir 5 tahun saya tidak pernah datang. Tadi saya ingin sekali datang. Jadi teman-teman saya yang di bawah usia 5 tahun dan 3 tahun, satu pun tidak ada, sudah mati semua. Jadi saya datang tidak ketemu teman saya lagi, semua orang-orang baru yang ketemu, dan ada satu anak muda itu yang ketemu, dia bilang saya masih seperti 15 tahun yang lalu. Ya, begitulah, puji Tuhan kita. Kenapa? Karena saya selalu bersyukur. Apa yang saya peroleh, saya syukuri. Pokoknya saya selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur itu kita bisa happy. Ibu kita bersyukur, ya, supaya tidak galau. Kalau bicara galau, semua orang galau. Nggak ada orang nggak khawatir. Nggak ada orang nggak ketakutan selama masih hidup. Kalau mau tidak khawatir, tidak takut, tidak galau, cepat bersama Bapa di surga. Aman dah. Haleluya. Iya. Itu saja. Ya, makanya Ya. saya bilang, ya, Kasihan Dita. nah, makanya saya bilang Pak Sastra, siapa mau masuk surga? Ya, semua mau. Siapa mau duluan? Ayo. Ya, saya selalu bilang kalau kebaktian itu, siapa yang mau ketakutan dan lain saja sudah ikut dia. Kalau saya sih biar aja, ada khawatir, ada takut, biar aja saya masih hidup lah. Rumah saya nggak usah jadi-jadi juga nggak apa-apa. Yang di sorga biarin aja deh. Gitu, ya. Ini puji Tuhan. Kita hiburlah diri kita sendiri. Itu kedua, ya. Hibur diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang hibur kita. Hibur diri sendiri. Caranya gimana? Tuh, usahakan, ya. Mulai hari ini hiburlah. Dan kan saya bilang, kalau dulu, kalau duitnya banyak, kita makan steak yang mahal. Kalau duitnya sedikit, ya makan aja steak yang 15.000 juga ada. Atau makan ayam, makan ceker ayam, kan saya bilang. Ayam satu ayam. Ayam juga gitu, ya. Jangan berpikir yang kalau apa, enggak usah membeli pesawat, sewa aja pesawat.
sewa kita naik, kita bayar. Kalau beli pesawat kan mahal, pemeliharaan segala macam. Jangan aneh-aneh deh, ya. Pokoknya jangan berpikir melebihi kemampuan kita. Katanya orang bilang kan mengalir. Apa yang Tuhan kasih kita nikmati yang Tuhan kasih. Itu saja. Kalau kita sudah bisa menikmati yang dikasih, sudah cukup. Wah, pasti enak deh. Terus kalau ada sesuatu, serahkan sama Tuhan. Misalnya, ya saya juga khawatir, anak saya kan sudah usia belum menikah. Khawatir juga saya, tapi saya bilang, ya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena Tuhan akan membuat kita indah pada waktunya, cuman kita belum menyelami karya Tuhan. Kira-kira itu. Amin. Oke, kita masuk dalam doa ya Bu Lydia. Baik, Pak Dani. Tapi kita dengarkan satu pujian dulu. Ya, Allah kita adalah Allah El Shaddai. Jangan khawatir. Ayo mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri. Nyanyi El Shaddai. Allah Maha Kuasa. El Shaddai. El Shaddai. Allah kuasa. Sore ini alami kedahsyatannya, kehebatannya, keperkasaannya, keajaibannya. El Shaddai. Amen, amen, amen. El Shaddai. Allah El Shaddai. Sing how great, sing how great. How great is our God. Come on, church. Oh, we sing how great, is our God. Sambil mengangkat kedua tangan saudara, yuk jadi how great, how great, how great. Oh, we sing how great is our God. Sing it one more time. Ayo sambil bertepuk tangan, nyanyi how great, hey. Sing with me, how great, how great. Ayo bertepuk tangan, agungkan dia. Elu-elukan
amin, amin. How great is our God. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai doa syafaat kita. Saya persilakan Pak Albert untuk doa pemerintah. Silakan. Ya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para hamba-hamba Tuhan, kita satukan hati kita berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kita yang tercinta ini. Kita berdoa, Bapa, inilah kami, hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu yang ada di GBM Tuhan, Galilea Blessing Ministry. Tuhan, bukan kebetulan kami ada, bukan kebetulan kami terkumpul saat ini Tuhan, untuk mendoakan semua orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan untuk bangsa negara kami. Bapa, kami bersatu hati saat ini Tuhan, kami mengucap syukur terlebih dahulu atas kasih-Mu, karunia-Mu, anugerah-Mu yang terindah. Kau masih menjaga pelihara kami, Kau masih memberikan waktu kesempatan untuk kami beraktivitas sepanjang hari tadi. Dan saat ini kami Engkau berikan waktu untuk ada bersama-sama di GBM, doakan semua yang membutuhkan pertolongan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdamai dengan Engkau terlebih dahulu. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau mengampuni dosa kami Tuhan. Sehingga saat ini kami ada dalam kekudusan dan kesucian-Mu Tuhan. Sehingga saat kami ada dalam kekudusan dan kesucian-Mu Tuhan, Kau mau memanggil, Kau mau menyebut kami anak-anak-Mu, dan kami dilayakkan untuk memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat luar biasa. Bapa yang senantiasa mengasihi kami, Tuhan Gembala kami yang agung, Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa, kami angkat bangsa dan negara kami yang tercinta. Tuhan mengasihi bangsa kami, negara ini Tuhan, Indonesia. Bapak, Kau lihat bangsa kami Tuhan, masih ada Tuhan masalah pandemi Tuhan. Tuhan, kami minta dengan penuh Tuhan kerendahan hati. Marilah Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau lepaskan dari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tetapi jikalau Engkau masih mengizinkan Tuhan, bangsa negara kami mengalami pandemi COVID Corona ini Tuhan, biarlah bangsa kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dengan masalah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu yang Engkau izinkan terjadi, ada maksud yang terindah Tuhan. Ada kemuliaan-Mu yang akan Kau nyatakan bagi bangsa kami Tuhan. Negara yang tercinta ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Di tengah-tengah pandemi itu biar masalah ekonomi Tuhan, pemulihan ekonomi terjadi dalam nama Yesus Bapak. Kami anak-anak takut dan gentar untuk menghadapi situasi ini. Tetapi kami semakin Tuhan tinggi melayang, tinggi Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami semakin kuat dalam Engkau Tuhan. Untuk kami bersama-sama Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai yang terendah Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapak. Di dalam nama Yesus. Roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Satu dengan yang lain Tuhan. Saling menghormati Tuhan pemimpin kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan. Engkau juga akan memulihkan lapangan-lapangan pekerjaan Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapak. Sehingga ekonomi Indonesia boleh bangkit kembali Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami tolak, hancurkan, patahkan segala roh-roh yang bukan daripada surga. Segala roh teroris dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus Bapak. NKRI harga mati Tuhan di dalam nama Yesus Bapak. Dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih sehingga Tuhan akan terjadi. Kemuliaan-Mu dinyatakan di negara kami Tuhan. Negara kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Akan menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Ada kemuliaan-Mu Tuhan. Puji-pujian terdengar di daerah kami, daerah rakyat Indonesia Tuhan. Di pelosok Tuhan. Negeri ini yang tercinta ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi bangsa kami. Sekali lagi Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat mengatasi, memerintah Tuhan, mengatur roda pemerintahan
sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang membawa Tuhan, Engkau yang menjamin bangsa Indonesia, Tuhan, negara ini tetap ada, tetap hidup Tuhan, dan tetap berjaya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Albert. Baik, untuk selanjutnya saya minta, saya persilakan Bunda Yeni. Ya. Bunda Yeni untuk mendoakan kita, Bunda Yen. Mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih ada di Galilea Blessing Ministry. Biarlah Tuhan melalui wadah ini Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan campur tangan, mujizat kesembuhan terjadi untuk Tiongkok juga pada saat ini. Di mana dia berada Engkau lawat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biar dia sehat sembuh di dalam nama Yesus. Kesembuhan total untuk Dr. Tiki juga, biar Tuhan campur tangan dengan apa yang dia gumulkan Tuhan. Engkau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Berikan jalan, buka jalan untuk setiap pergumulannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih untuk Sesli dia. Kau berkati ya Bapa pelayanan dia Tuhan, anak cucu menantunya diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Sesli dia Kau pakai lebih heran lagi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dia juga lebih setia di dalam melayani pekerjaan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Dita Bapa, yang Kau tahu Tuhan keadaan hatinya pada saat ini Tuhan. Balut setiap hati kesedihannya dengan kasih Kristus. Biar kasih Kristus mengalir memenuhi hati Dita Tuhan. Biar dia dapat mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Bapa Kau kuatkan Dita Bapa. Berkati usahanya juga Tuhan, warungnya Bapa. Kami minta Tuhan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib sempurna. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Seslinda yang sudah sharing firman. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Bapa. Engkau pelihara anak cucu menantu Seslinda Bapa dimanapun dia berada. Ada di dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib sempurna. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk Bunda Yuni Tuhan yang selalu begitu setia Tuhan di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan, di dalam pimpinan di GBM ini Tuhan, Bunda Yuni, Pak Sastra, berkati Bapak Fani, Bapak berkati pelayanan mereka ya Tuhan, biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan Tuhan, banyak jiwa dimenangkan oleh mereka ya Bapak. Keluarga ini Tuhan ada di dalam pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan menyertai selalu. Oh Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Fani sudah sehat Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau sudah menyediakan pasangan hidup yang dari Tuhan Yesus, yang takut Tuhan Fani Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang menghalangi kami tolak dalam nama Yesus. Kami cabut keluar dalam nama Yesus. Kami minta tangan Tuhan Yesus yang menyediakannya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan. Menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Untuk Pak Denny juga Tuhan, Engkau tahu kesetiaan Pak Denny Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan, biar dia ada di dalam pemeliharaan Tuhan Bapa. Sebentar dia akan lagi membuat anak-anaknya Tuhan menikah. Tuhan campur tangan di dalam semuanya Tuhan, persiapan Tuhan campur tangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tris juga Tuhan, di dalam dia selalu mendampingi maminya, kuatkan dia, hiburkan dia. Terima kasih ya Tuhan untuk Tris yang begitu baik mengizinin Pak Denny untuk melayani. Kami bersyukur, berterima kasih, berkati Tris Bapa di dalam nama Yesus. Maminya juga berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biar keluarga ini menjadi keluarga yang melayani pekerjaan Tuhan. Diberkati Tuhan. Haleluya. Untuk Juni juga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kau tahu pergumulan
pergumulan anakmu ini Tuhan. Engkau dahsyat, Kau ajaib pada saat ini Tuhan. Kau lawat Juni Bapa, suaminya, anaknya Tuhan, ada di dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau taruhkan roh kesetiaan juga untuk Juni Dapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Tuh Pak Abun juga Tuhan, Engkau dahsyat, Kau ajaib. Peluk dia dengan kasih Kristus agar Pak Abun merasakan kasih Tuhan di dalam pemeliharaannya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, Kau tahu keadaan real pada saat ini Tuhan, matanya Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Kuasa Tuhan tidak terbatas, dahsyat ajaib. Kami percaya Tuhan sudah memberikan keajaiban, kesembuhan total untuk real. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Pak Surya dan Ibu Tina juga Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Biar anak yang di dalam kandungan mantunya juga Tuhan pelihara, biar dia Tuhan, biar dia melahirkan dengan normal Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, dahsyat ajaib menjadi keluarga, anak cucu menantu yang diberkati Tuhan, yang takut Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau dahsyat, Kau ajaib Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan Yesus. Bapa, kami bawa juga Pak Dudung saat ini kepada Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Bilur Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kesembuhan total untuk Pak Dudung. Sempurna Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Pak Dudung juga Tuhan selalu datang hadir di dalam doa GBM ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, biar anak cucu menantunya ada di dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, dahsyat ajaib. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Pak Albert dan Febe Tuhan, biar dia menjadi pasangan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, diberkati Tuhan Bapa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Berkati Febe lututnya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kau pelihara ya Bapa, biarlah Febe campur tangan Tuhan di dalam bisnis juga Tuhan. Engkau berkati selalu Tuhan, kesehatannya juga berkati ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Kami mau serahkan semuanya ke Pak Sastra. Haleluya. Ya, terima kasih. Pada sore hari ini saya perlu sampaikan bahwa kami terus berdoa, kita Galilea terus berdoa berkat sehat sempurna, karena kami menganut teologi kemakmuran. Ya, karena itu kita harus makmur semua, harus sehat. Amin. Ya, Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman sudah selesai berbicara, dan juga yang sharing sudah selesai berbicara dan memberikan respon atas firman-Mu. Tetapi firman-Mu terus bergelora dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, mari bersama-sama kita katakan, kami menolak kekhawatiran dan ketakutan. Kami cabut dalam nama Yesus. Tidak ada satupun daripada pendoa-pendoa Galilea yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran mulai malam hari ini. Seluruh kekhawatiran, ketakutan, apapun yang sejenisnya sudah dicabut dalam nama Yesus dan sudah ditebus oleh darah Kristus, dan semua kekhawatiran dan ketakutan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Kami juga menolak miskin dalam nama Yesus. Kami menolak miskin. Para bisnismen, kami menolak bangkrut. Dalam nama Yesus, kami menolak semua penghalang-penghalang berkat. Dalam nama Yesus.
Kami menolak segala mara bahaya, penderitaan, sakit penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus. Dan juga apapun yang dikerjakan oleh teman-teman kami, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami semua sehat, panjang umur. Tidak ada yang sakit-sakitan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam nama Yesus, jantung sempurna, paru-paru kami sempurna, ginjal kami sempurna, seluruh kondisi tubuh kami, tulang-tulang kami sempurna sehat, pikiran kami sehat. Dalam nama Yesus, seluruh kondisinya tubuh kami sehat sempurna. Terima kasih Bapak. Hidup kami diberkati sepanjang masa. Sukacita, damai sejahtera. Dalam nama Yesus, doa-doa kami semua dikabulkan. Dalam nama Yesus, kami mengklaim doa-doa kami. Karena Engkau berjanji, setiap anak-anak-Mu yang setia, Engkau pasti kabulkan doa-doa. Kami percaya Engkau akan menepati doa. Terima kasih Bapak. Ada yang sakit malam hari ini sudah disembuhkan. Pak Dudung sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Apabila Tuhan menghendaki operasi lancar, mujizat terjadi. Kami hamba menolak pisau operasi dalam nama Yesus. Hamba tolak pisau operasi. Kami doa Pak Dudung tidak jadi operasi. Dalam nama Yesus. Darah Kristus dan bilur-bilur Kristus sudah mengangkat semua sakit penyakit Pak Dudung di atas kayu salib. Ini permohonan kami. Tuhan, Engkau dengar dan Engkau kabulkan. Kami tolak pisau operasi. Dalam nama Yesus. Kami menolak pisau operasi. Pak Dudung disembuhkan tanpa operasi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami doa Pak Surya. Dalam nama Yesus. Surya sembuh, kondisi tubuhnya sembuh. kurang sehat. Engkau jamah. Mulai hari ini. Mulai malam hari ini. Pak Surya seluruh kondisi tubuhnya disempurnakan. Pak Surya sembuh. Dalam nama Yesus. Kami tolak corona. Kami tolak demam berdarah. Dalam nama Yesus. Kami tolak demam berdarah. Dalam nama Yesus. Trombosit Pak Surya segera naik. Dalam nama Yesus. Normal 150. Dalam nama Yesus. Kami tolak demam berdarah. Kami tolak demam berdarah. Dalam nama Yesus. Kami tolak tipes. Dalam nama Yesus. Sekarang juga Pak Surya disembuhkan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Seperti lagi akan mengakhiri Zoom ini. Engkau jamah kami semua berikan kesehatan yang sempurna dan urapan yang tiada tara pada kami dan sukacita dan damai sejahtera untuk melingkupi kami semua. Terima kasih Bapak, dan besok kami akan berkumpul kembali dalam kondisi yang sehat. Tidak ada satu yang sakit, tidak ada satu yang mengalami penderitaan. Dalam nama Yesus, semua diberkati apa yang dikerjakan buat berhasil. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan kami dengan cuma-cuma, kami pun memberikan dengan cuma-cuma, terutama yang membutuhkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin.